Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang menonton, menyaksikan acara renungan pagi hari ini, saya berharap kiranya kita selalu diberikan kekuatan, diberikan sukacita, damai sejahtera, dan biarlah kiranya iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini, Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Terjemahan lama mengatakan bahwa tak kala matamu melihat gumpalku yang belum berupa. Bakal anak atau gumpal di sini ini adalah embrio. Bahkan terjemahan lain mengatakan bahwa sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku, dan sebelum aku mulai bernafas. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah melihat kita selagi kita masih bakal anak, selagi kita masih embrio, selagi kita masih belum bernafas, selagi kita belum berbentuk di dalam kandungan ibu kita. Tuhan bukan hanya saja melihat kita, tapi di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima di situ dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi Tuhan mengenal kita sebelum Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Mungkin saudara berkata bahwa, masa sih Tuhan mengenal saya? Masa sih Tuhan mengerti saya? Saudara, menurut data sensus, ada sekitar 8 miliar penduduk dunia. Saudara bisa bayangkan 8 miliar itu betapa banyak orang yang ada di dunia ini. Mungkin kita berkata, Tuhan kalau kehilangan satu manusia saja atau dua manusia saja tidak masalah. Karena di dunia ini ada 8 miliar. Tapi Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan ada satu jiwa pun itu terhilang. Jadi satu jiwa pun itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara kalau melihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 26, di situ dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ketika saya membaca firman Tuhan ini dan saya melihat bahwa Tuhan memanggil nama-nama bintang. Ketika saya mencari di Google, saya mengetik ada berapa jumlah bintang di angkasa? Jawaban Google itu mencengangkan. Ternyata bintang di alam semesta, di tata surya, ada 200 miliar triliun bintang di alam semesta. Saudara, kalau manusia itu kurang lebih 8 miliar penduduk di dunia ini. Tapi bintang ada 200 miliar triliun bintang di alam semesta. Tidak sebanding dengan manusia yang hanya 8 miliar. 200 miliar triliun saja Tuhan mengenal dan memanggil nama mereka satu persatu. Apalagi kita manusia, ciptaan Tuhan yang begitu sempurna, ciptaan Tuhan yang begitu mulia. Tuhan merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Entah itu kesusahan, penderitaan, air mata, kekecewaan, sakit penyakit, trauma-trauma yang menyakitkan, Tuhan tahu. Sebab itu, mari kita selalu datang kepada Allah yang Maha Tahu, yang bukan saja tahu, tapi Dia adalah Allah yang Maha Kuat, Maha Kuasa, yang bisa memberikan solusi yang tepat dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 7, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Sebab itu mari
ketika apapun saat ini yang kita alami. Mungkin saat ini kita berada di dalam situasi yang terpuruk. Mungkin saat ini kita mengalami sakit hati, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami putus asa. Percayalah bahwa Tuhan mengenal dan mengerti kita. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sebab itu mari ketika kita mengetahui kebenaran ini, bahwa Tuhan mengenal, mengerti isi hati kita, mari kita datanglah kepada Tuhan. Apapun hal yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu mengerti apa yang kita rasakan. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan Allah yang Maha Tahu, yang mengerti dan mengenal kita lebih daripada ibu kita, lebih daripada ayah kita, lebih daripada suami, istri atau orang-orang terdekat kita. Karena firman Tuhan katakan, sebelum kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat, yang begitu mempedulikan kehidupan kami. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau mengetahui kesusahan kami, Engkau mengetahui sakit penyakit kami, Engkau mengetahui kelemahan kami, Engkau mengetahui keinginan-keinginan dan cita-cita kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik buat kami karena Engkau mengenal kami. Engkau mengenal Tuhan bukan saja luar kami, tapi Engkau mengenal kedalaman hati kami. Sebab itu kami berdoa buat pagi hari ini, Tuhan kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap percaya, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Dalam keadaan apapun Tuhan, biarlah iman kami tetap selalu tertuju kepada Engkau. Iman kami tetap percaya bahwa Engkau mengenal, mengetahui, dan mempedulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Dan kami imani setiap yang sakit disembuhkan, bukan saja tubuh jasmani disembuhkan, tapi pikiran-pikiran, kesusahan-kesusahan yang membuat kami kadangkala stres, membuat kami kadangkala tertekan, kami dipulihkan, kami diberikan sukacita, kami diberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah mendengar doa dan seruan kami yang kami minta pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.